saya rekam dulu ya. Ya, saya lupa ini nanti untuk bukti ya. Walaupun mungkin rekamannya cuman pendek ya, tapi silakan Bapak Ibu dinyalakan videonya, enggak apa-apa ya, biar kelihatan wajahnya. Ini saya rekam. Nah, kemudian manajemen kas ya, kasnya itu tadi ya, tadi caranya mempercepat. Nah, tadi caranya mempercepat pakai uang muka. Kemudian bagaimana orang supaya mau utang, padahal nggak pengen utang jadi pengen utang. Caranya gimana? Nah, seperti itu. Misalnya dengan apa ya? Misalnya kalau Anda sudah pernah utang pakai kartu kredit itu ya, kartu kredit sudah lunas, oh tahu nanti plafonnya dinaikkan. Umpama kemarin plafonnya 5 juta, oh sekarang dinaikkan jadi 10 juta. Kalau 10, ya seperti itu dan seterusnya, seperti itu Saudara. Jadi menarik sekali. Jadi kalau Anda mau penerimaan kas itu putrane ya. Bagaimana kas itu tadi bisa cepat sekali kembali, ya, bisa cepat sekali putrane putrane itu bisa cepat gitu. Jadi contoh gini, putaran cepat tuh gini. Misalnya gini. Jadi misalnya kita punya uang tadi kita belikan bahan baku. Nah, bahan baku tadi terus kita proses. Misalnya tadi bahan bakunya kayu. Kita proses menjadi apa? Menjadi kursi umpama. Nah, kursi tadi kita jual. Nah, berarti sudah ada persediaan toh. Nah, persediaan tadi laku, akhirnya menjadi uang lagi. Nah, proses dari uang menjadi uang lagi semakin cepat, semakin bagus. Jadi kalau saudara bikin usaha, ya, kalau putaran uangnya cepat, berarti usaha saudara bagus. Contoh, yang putaran uangnya bagus cepat itu apa? Misalnya jual makanan. Ya, sehari ini dijual, ya sehari ini kita buat 100 kue misalnya, gitu ya. Hari itu juga laku. Dan hari itu juga Anda akan menerima uang. Begitu kalau setiap hari terus, rutin itu bisa rutin, itu Anda cepat kaya. Tapi kalau Anda putarannya semakin lama, jadi persediaan terus, yo suwe juga, ora suge-suge. Yo iso suge ning suwi. Kecuali kalau Anda mendekati pemerintah, cari proyek, oh ini ada saya punya ini, Anda masukkan, ya monggo itu bisa cepat. Tapi yo kan proyek nggak setiap saat ada. Nah, tapi harapan kita yang paling cepat itu barang-barang konsumsi. Tapi sekarang lagi masih pandemi, tapi sudah mulai membaik ya Bapak Ibu sekarang. Sekarang ini sudah mulai membaik. Namun nanti ini sudah mulai ramai di Kudus, ini bisa menjadi apa ya, titik tolak lagi lah untuk perputaran kasnya tadi bisa semakin cepat. Kalau kasnya semakin cepat, banyak orang punya duit ya. Kalau banyak orang punya duit, banyak orang makmur, ya, artinya apa? Yang lain yang jual-jualan barang juga nanti akan dibeli barangnya ya, gitu kan. Ini kan ada efek dominonya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bahas tentang penerimaan kas itu. Caranya piye ben cepat. Terus bagaimana kita mengelolanya? Ada kas besar, ada kas kecil, ya. Kemudian kebijakan kredit. Nah, kredit kalau Anda jualan jualan kredit. Nah, ini tentu saja ada kebijakan tadi, kayak misalnya contoh tadi, misalnya Anda punya koperasi, ya koperasi misalnya, oh yang paling banyak itu ya orang disuruh utang, caranya benar orang mau utang ya misalnya Anda kerjasama dengan toko lah, misalnya toko HP apa toko yang sekarang lagi tren, toko HP ini lagi ramai. Anda kerjasama dengan toko HP, ya silakan Anda nanti. Misalnya orang yang nggak punya duit, gimana supaya dia bisa beli HP. Nah, Anda bantu, misalnya bayar harganya HP 3 juta. Boleh nanti dikembalikan, bayarnya 35 kali, ya wis berarti 500. Ya kan? Kita motoran gitu caranya. Nah, seperti cara-cara seperti itu yang mungkin ya bisa kita ini. Kemudian bagaimana menagih ya, nagih kan nanti dikasih tabel, setiap tanggal sekian harus bayar, kerjasama dengan perusahaan atau kantornya. Nah,
Nah, Anda kalau punya koperasi, wah, kerjasama dengan kantor-kantor yang nggak punya koperasi misalnya. Wah, ini ditawari utang, ya kan? Nah, nanti itu lebih aman daripada kalau Anda misalnya apa namanya langsung dari lapangan gitu ya. Ini lebih lebih aman kalau bekerja sama dengan kantor atau perusahaan ya, supaya nanti karyawannya bisa diberikan utang karena perusahaan juga butuh karyawannya sejahtera kan. Nah, ada kebijakan seperti itu. Kemudian menganalisis permohonan kredit ini Bapak. Permohonan kredit. Nah, permohonan kredit nah ini yang dianalisis apa? Ya analisis dari orangnya dulu, kemudian dari kemampuannya, kemudian dari aspek apalagi usahanya, ya kan? Jadi kalau di orangnya dihitung pendapatannya berapa, kemudian dia kalau konsumsinya setiap bulannya berapa, masih punya sisa enggak, sisanya tadi bisa untuk nyukupi utang enggak, gitu. Foto, jaminannya, kolateralnya ada enggak? Wah, kalau ada, yuk bagus ya kan, untuk antisipasi karena sekarang kan banyak yang macet gitu kan. Nah kalau sekarang banyak macet, yo jangan dioyak-oyak lagi, kasih utang lagi kalau bisa, kasih utang lagi, kasih minta jaminan lagi. Jadi itu malah lebih bagus karena apa macet. Tapi kan nggak selamanya macet, saudara. Orang usaha itu kan ya ada pasang surut. Ya kalau pasang surut yo dikasih lagi, pancing lagi gitu kan. Tuh. Selama dia masih bisa membayar. Kalau dia nggak bisa membayar, ya jangan dipancing terus. Bisa-bisa nanti kita yang kepancing gitu ya, saudara ya. Nah itu. Kemudian ada pengendalian persediaan. Nah, persediaan ini harus kita kita kendalikan, saudara. Jadi tadi yang namanya kita tuh saya ceritakan tadi di awal bahwa kalau kita bikin usaha ya dari awal usaha tadi dari uang ya uang menjadi barang, uang diproduk bahan baku diproduksi jadi barang kan berarti kan ini persediaan. Nah kalau persediaan ini numpuk berarti uangnya juga numpuk, duit mandek kan. Nah kalau duit mandek ini gimana sih mengendalikannya? Nah seperti itu saudara. Jadi ada nih perusahaan kalau misalnya kok perusahaan bordil konveksi misalnya konveksi masa-masa tertentu laku dia misalnya bikin seragam, dia akan numpuk seragam sebanyak-banyaknya. Wes pokoknya numpuk terus dia. Kalau dia ada yang seperti itu ada. Tapi kan yo gini sampai dia jual mobil, jual tanah supaya apa? Numpuk produksi tadi numpuk. Tapi kan yang namanya numpuk ini kecuali kalau dia perhitungannya untuk ke depan tepat ya nggak apa-apa sih. Ya, itu. Jadi kalau yang sudah besar itu biasanya pada numpuk stok gitu ya sampai utang-utang banyak itu ya nanti bayarnya mundur-mundur tapi begitu nanti pas hari hanya dia bayarnya pasti yang malah turah-turah dia ya karena sudah dihitung keuntungan ya itu kalau konveksi seperti itu ya. Pabrik rokok juga, pabrik rokok kan dia nyimpen apa tembakau ya, tembakau itu disimpan lama gitu itu baru dipakai setelah berapa tahun dipakai enak kan gitu ya rasanya. Nah itu juga stok ya. Nah stok ini yang paling mahal ya stok ini karena kalau penyimpanan tadi nggak benar bayangkan aja kalau kebakar gimana ya kan, baju kebakar ya itu saja rugi langsung tangisan ya mas ya. Nah itu terus kita bagaimana mengendalikannya nanti kita akan hitung ada rumusnya. Rumus rata-rata stok harian itu berapa, rata-rata stok bulanan itu berapa, itu stok yang optimal itu bagaimana. Nah oh iya kalau kita orang-orang ekonomi itu berbicaranya mesti perkara optimal ya, tidak ada maksimal dan minimal tapi kita berbicara optimal ya karena di ekonomi itu nilai sesuatu nilai suatu barang bukan nilai suatu barang, nilai sesuatu persamaan matematika
itu tidak ada persamaan yang maksimal dan minimal, tetapi yang optimal. Misalnya keuntungan, mencari keuntungan itu yang maksimal, tidak ada istilah maksimal ya, tetapi yang optimal. Artinya apa? Optimal itu dia bisa aja optimal itu tinggi, bisa aja optimal itu rendah. Nah, itu yang yang akan kita hitung, karena di orang ekonomi itu tidak ada maksimal dan minimal. Karena apa? Dalam standar error, dalam penelitian dalam ekonomi, standar errornya itu 5% sampai 10%. Sedangkan di teknik itu standar errornya, jadi itu harus di bawah 1%. Bayangkan aja kalau Anda membuat sambungan jembatan, ada error kelebihan 1% aja mungkin dia bisa geser. Tetapi kalau di ekonomi tidak membahas tentang sambungan seperti itu, tetapi kita membahas tentang sosial. Nah, sosial itu errornya 5% sampai 10%. Nah, ini kan kita bahas ya, berarti di bagaimana permohonan kredit, bagaimana mengendalikan persediaan. Ya, kemudian pertemuan ke-7, kita membahas tentang pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek, wah ini jangka pendek, kalau sebut jangka pendek ini jangkanya di bawah 1 tahun, di bawah ada sekitar 1 periode, ya 1 periode. 1 periode itu berapa? 1 tahun. Ya. Gampangnya 1 tahun. 1 periode itu 1 tahun. Tapi yang sebetulnya yang benar itu 1 periode itu adalah tadi kalau kita produksi ya dari barang, dari uang menjadi uang lagi. Itu 1 periode sebetulnya. Tetapi untuk memudahkan perhitungan biasanya ini 1 tahun gitu ya. Entah nanti di dalamnya ada beberapa kali produksi ya itu nggak tahu. Tetapi untuk memudahkan perhitungan itu dengan jangka waktunya jangka 1 tahun itu 1 periode. Nah kalau jangka pendek itu mesti sekitar jangkanya sekitar 1 periode ya. Nah, ini ada utang piutang ya. Jadi kalau utang piutang misalnya Anda punya piutang macet. Mohon maaf ini video saya kok biar pet. Nah, ini kayaknya bisa ini nggak biar pet nih. Nah, ini kelihatannya nggak biar pet. Nah, kalau misalnya kita punya piutang macet. Terus gimana? Ya, kita bisa jual lagi piutang tadi namanya anjak piutang. Terus komposisinya gimana? Ada komposisi pendanaan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kalau jangka panjang itu lebih dari 1 periode. Kalau pendek itu 1 periode. Nah, kalau yang bagus itu bagaimana komposisinya? Ya antara ada jangka pendek dan jangka panjang tadi. Itu bagaimana kita hitung ya. Nah, sumber jangka pendek ini misalnya apa? Misalnya waran dan convertible bond. Waran itu apa? Waran itu itu loh, istilahnya pemanis atau sweetener. Pemanis itu misalnya gini, Anda beli obligasi, tetapi dengan pembelian tadi Anda diperbolehkan untuk membeli saham, misalnya seperti itu namanya pemanis. Jadi kayak bonusnya lah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada namanya pemanis itu waran. Misalnya kita ngitung, bagaimana ngitung waran? Bagaimana kita ngitung convertible bond? Wah, misalnya gitu. Convertible bond itu apa? Obligasi yang bisa dipertukarkan. Nah, tukar apa? Nah, misalnya gitu. Bisa dipertukarkan dengan saham. Ya itu ya seperti itu. Itu obligasi. Nah, obligasi sendiri itu apa? Obligasi itu adalah surat pernyataan utang. Nah, saham itu sendiri apa? Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan. Jadi saham dengan obligasi itu berbeda, Pak, Saudara ya. Jadi kalau obligasi itu adalah surat pernyataan utang. Sedangkan saham surat tanda kepemilikan perusahaan. Nah, itu nanti kita bahas di sumber pendanaan jangka pendek. Kemudian ada saham preferen.
ada saham preferen ya, atau preference stock. Preference stock apa? Saham, jadi bukti kepemilikan. Nah, saham preferen dengan saham biasa. Jadi ada dua jenis saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Saham biasa ini saham yang tidak istimewa, tetapi kalau saham preferen ini saham yang istimewa. Nah, saham yang istimewa ini adalah saham yang memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya apa? Satu, apabila ini perusahaan mengalami masalah, kerugian, pemegang saham tersebut akan tetap menerima pembagian dividen. Kemudian yang kedua, memiliki suara untuk pada saat rapat umum pemegang saham, ya, pada saat RUPS itu punya suara. Jadi itu yang pemegang saham preferen itu adalah saham yang utama, saham pemilik pendiri, istilahnya seperti itu. Jadi dia memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya itu. Ya, kemudian ada saham biasa. Ya. Kemudian setelah itu kita bahas apa ini? Oh, ujian tengah semester, saudara. Jadi nanti per minggu ke-8 kita membahas UTS. Nah, UTS-nya seperti apa saya belum tahu. Nanti kita bahas. Saya akan membahas, tapi biasanya soal-soal latihan. Nah, nanti saya akan bikin soal-soal nanti di apa Sunan. Mungkin soalnya seperti kuis seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya yang per minggu ke-9 ini kita membahas tentang penganggaran modal dan estimasi arus kas. Jadi modal yang optimal itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, untuk penganggaran modal ini sendiri, ini ada teknik-teknik perhitungan ya, teknik perhitungan ini kita menggunakan apa ini? Nah, ya. Jadi kalau kita membahas tentang modal itu ada nilai 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 bersih dari laba. Jadi kita hitung ya, nilai bersih dari laba. Ya, kemudian pendekatan laba bersih operasi. Ya, pendekatan laba bersih operasi dan pendekatan laba bersih. Nah, itu modal. Itu untuk modal. Jadi kalau modal operasi itu nanti kita bandingkan. Jadi modal operasi itu adalah modal yang ditambah dari pendapatan yang dari selisih pendapatan operasi dikurangi biaya operasi atau istilahnya kontribusi margin. Nah, itu ya. Nanti kita bahas di sini. Nah, nanti bagaimana buat menganggarannya, bagaimana membuat estimasinya. Nah, nanti kita akan membuat suatu prediksi ya, bagaimana misalnya secara siklus ya, misalnya pendapatan setiap bulan itu kan nggak sama ya, berbeda-beda, ada bulan-bulan yang ramai, ada bulan yang sepi. Nah, bagaimana kita membuat estimasinya tadi ya, ada estimasi arus kas. Nanti saya sampaikan, di arus kas ada arus kas operasi, ada arus kas pendanaan, ada arus kas investasi. Nah, seperti itu nanti kita bahas. Nah, ini estimasinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oke, itu nggih. Nah, kemudian cara membuat proposal proyek investasi. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau ada proyek investasi kita mesti hitung bagaimana proyek tadi layak dijalankan atau tidak, ya kan? Apakah proyek tadi menguntungkan atau tidak? Nah, ini. Nah, tentu saja kita harus menghitung ya arus kasnya, ya arus kas arus kas masuk,
dengan arus kas keluar, dihitung. Kemudian kita hitung dari nilai tadi, kita hitung bisa NPV, net present value-nya, bisa kita hitung ROI-nya, bisa kita hitung PI ya, profit investment-nya ya itu ya. Nah, seperti itu Saudara Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ada banyak lagi, nanti kita bahas di pertemuan yang ke-9. Kemudian ada estimasi arus kas tambahan, proyek arus kas tambahan. Ya. Kemudian pertemuan yang minggu ke-10, kita membahas evaluasi dan pemilihan proyek. Ini metode alternatif ya, berbagai masalah, potensi masalah dan pengawasan proyek. Ya. Jadi, kalau masalah proyek itu kaitannya dengan apa? Net present value-nya, arus kasnya, arus kas pendanaan, arus kas investasinya, arus kas operasinya, bagaimana, kemudian bagaimanakah kita menganggarkannya, ya. Baik, ada pertanyaan? Ini baru perkenalan dulu ya. Ini mungkin masalah materinya seperti ini, Bapak Ibu. Tapi nanti coba akan saya sampaikan dengan teknik yang lebih sederhana mungkin yang bisa langsung mengena gitu. Karena memang kalau kita lihat bukunya aja besarnya kayak gini, mungkin perlu kerja keras untuk membacanya ini. Tapi saya akan membuat sari-sarinya supaya Bapak Ibu bisa paham dengan mudah. Oke, gitu nggih. Ada pertanyaan? Mungkin ini sebelum saya lanjut lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Oh Belum iya, ada, Pak. oh ya, nanti saya minta tolong buat grup ya, buat grup nanti situ saya juga dimasukkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin pada saat kita nggak kuliah, mungkin ada pas di perusahaan Anda atau mungkin di tempat pekerjaan Anda ada masalah, silakan nanti hubungi saya di grup itu ya. Misalnya contoh Pak ada kasus seperti itu. Nah, yang kaitannya dengan keuangan. Nah, mungkin barangkali saya itu juga belajar, jadi bisa barangkali bisa membantu Bapak Ibu ya. Kalaupun saya nggak bisa membantu, setidaknya nanti saya guru saya. Nah, ini saya punya banyak guru besar ya, nanti bisa saya mintai tolong. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pertemuannya Mohon izin Pak Dwi, Pak Muji, ada pertanyaan. Oh iya, monggo Pak Muji. Oke. Saderengipun matur nuwun Pak Sugiarto atas bimbingannya. Ini kebetulan kami salah satu staf di rumah sakit yang ada di Pati. Terus saya ini ya sudah bermutu, sudah bermuka tua maksudnya gitu Pak. Oh iya Pak. Sami Pak kula nggih. Saya juga sudah tua Pak. Bikinnya sudah tidak utuh. Ini gini Pak, ada pengalaman sedikit nanti mohon untuk pencerahan. Oh iya Pak, monggo silakan. Di kantor kami ini seringkali tiap tahun itu ada pembayaran bahan-bahan yang harus dipakai, terutama obat-obatan itu Pak. Obat-obatan itu pembayarannya kan tidak bisa kontan Pak. Artinya membutuhkan waktu yang relatif 2-3 bulan. Hingga pada saat pembelian barang yang dibutuhkan pada saat akhir tahun, itu pembayarannya tahun berikutnya.
Nah, padahal barang-barangnya itu sudah dipakai pada tahun sebelumnya. Kan obat-obatan itu selalu dibutuhkan pada saat pasien membutuhkan obat itu, tetapi proses pembayarannya kan tidak bisa seperti swasta karena harus menggunakan proses yang prosedural. Ya itu mengenai arus kasnya itu akhirnya tidak tepat. Nah itu bagaimana untuk perkembangannya selama ini kan kami ini ya maaf nih contohnya harusnya kalau itu terbayarkan tepat waktu kan tidak ada sisa dana. Betul. Akhirnya pada saat tahun berikutnya itu selalu ada silpa. Padahal kalau itu dibayarkan pada saat yang tepat untuk bayar obat itu tidak ada silpa, Pak. Selalu begitu. Jadi Pak. Ini Pak Muji. Halo. Halo Pak Muji, halo. Sinyalnya ini Pak Muji, kok berhenti? Halo Pak. Ini Pak Muji, sinyalnya berhenti Pak. Oh, mungkin sedang terputus nih koneksinya. Kita tunggu, bentar. Jadi Pak Muji, halo. Kok hilang malah? Oh Pak Muji terputus nih. Jadi mungkin begini Pak. Ini bisa jawab, nanti nggak ada Pak Muji ini. Wah ini mana ya? Oh Pak Muji, halo. Nah ini sudah tersambung lagi. Pak, ini putus Pak, internetnya Pak. Terputus Maaf, Terputus Budi Pak Muji. Nun sewu seperti tadi kasusnya itu pokoknya harusnya itu bukan silpa, tetapi terus diakui silpa. Tetapi itu sebenarnya kalau sudah dibayarkan pada tahun yang sama, tadi kan ada jangka pendek, jangka panjang itu Pak. Dalam 1 tahun periode pendanaan tadi loh Pak. Iya Pak. Nah, itu kok selalu pembayarannya di tahun berikutnya sehingga dana yang ada di rumah sakit itu menjadi bukan silpa gitu loh Pak. Apakah semacam itu diperbolehkan atau mungkin Bapak punya saran atau mungkin punya petunjuk cara perbaikannya bagaimana kalau semacam itu, mungkin begitu Pak. Itu aja Bapak minta. Jadi begini Pak, itu kalau kasusnya itu kan berarti kan dia sudah melewati batas tahun buku, ngaten toh Pak? Nggih. Ini Pak, kalau pengalaman saya, ini saya masukkan ke rekening perantara Pak. Jadi biaya tadi tetap terbayarkan di di periode itu. Jadi nanti kita lawankan rekening perantara. Nah, rekening perantara ini nanti kita selesaikan di tahun berikutnya. Nah, sehingga dia tidak masuk di silpa. Kalau silpa itu kan kas, Pak. Nggih. Masuk ke rekening perantara. Nah, rekening perantara ini yang diperbolehkan apalah itu bisa kita buat misalnya kas pada kalau rekening perantaranya di posisi kredit itu biasanya dana setoran kita masukkan ke dana setoran. Tapi kalau posisi debat itu masuk ke uang muka. Nah itu kan dia posisi kredit, posisi debat kredit, posisi kredit kan dana setoran Pak. Berarti kita masukkan rekening dana setoran sehingga dia tidak masuk ke bank. Wah, ngerepoti ini. Rekening perantara tadi tahun berikutnya kita selesaikan dana setoran sehingga tidak tampak silpa. Itu kalau di saya dahulu di perusahaan seperti itu Pak. Tetapi kalau di pemerintahan ini saya belum pernah Pak berkecimpung di pemerintahan. Apakah itu dimungkinkan atau tidak? Mungkin Bapak bisa berkonsultasi dengan bagian akuntansinya, PPAK-nya, atau ini bagian akuntansinya itu
apakah dimungkinkan menggunakan dana setoran sehingga tidak muncul silpa tadi. Nah, itu solusinya seperti itu sebetulnya, Pak. Jadi nanti dimasuk dana setoran, nah tahun berikutnya dana setoran itu kita bayarkan sehingga tidak ada silpa. Begitu Pak Mujianto. Nggih. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun. Sami-sami Pak. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi, mungkin barangkali saya bisa membantu. Izin Pak Muji. Pak, izin. Oh, Ji. Monggo Pak. Dari Pak Muji, Pak, kemungkinan bisa bekerja sama dengan kami, Pak. Kami siap untuk memberi dana talangan, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Matur nuwun, waduh. Matur nuwun Pak Rianto. Waduh, ini juragan baru matur nuwun ini. Enggak, ini tidak saya kok, Pak. Dari kantor kami, Pak. Alhamdulillah. Wah, matur nuwun ya, Pak. Alhamdulillah malah dapat. Nanti Ayo bersambut Pak. Bisa dikembalikan, Pak. Iya, Wah, bagus sekali ini. Malah jadi solusi Pak Muji. Dapat bantuan dari Pak Rianto. Ya begitu aja, Pak. Oh, Ji. Monggo. Saya juga ditalangi juga bisa ya, boleh ya Pak ya. Syukur alhamdulillah Pak, ini selalu ada yang siap jadi bos talangan Pak. Bos talangan Ji. Siap, ya, siap. Ini dari kantor kok Pak. Enggak siap. Monggo nanti ya. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi pertemuan yang keberapa tadi Pak? Pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-10 Pak. Kita membahas tentang evaluasi dan pemilihan proyek. Ini ada metode alternatif, berbagai potensi masalah pengawasan proyek. Jadi kalau kita mengawasi proyek, Pak, itu ya apa ya? Kita cocokkan aja perkembangan proyek, tadi arus kasnya. Nah, arus kasnya tadi Bapak Ibu hitung ya. Sesuai dengan rasio enggak? Nah, rasionya berapa? Nah, nanti kita lihat ada rasio apa? Ada NPV-nya, kemudian ROI-nya, ROA-nya, kemudian depreciation PI-nya, penyelesaian proyeknya. Nah, ini sehingga nanti bisa kita pilih ya, proyek yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Ya, tetapi kalau di pemerintahan mungkin lebih banyak aspek politisnya daripada aspek yang non politisnya. Kalau di perusahaan swasta murni itu kita menggunakan seperti itu. Ya karena saya juga pernah membantu di pemerintahan ya proyek-proyek yang beraspek politis, nuansa politis seperti ini juga ya ini sebagai suatu apa ya untuk ini memenuhi janji ya janji politik. Nah ini yang mungkin di luar ini bisa terjadi seperti itu bisa ya selama itu tidak win-win solution tidak masalah. Nah kemudian ini juga pemilihan proyek metode alternatif. Ini teknik-teknik penganggaran modal ya bagaimana Bapak Ibu bisa menganggarkan modal yang optimal jadi perusahaan. Nah, kemudian pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari tentang leverage operasional, leverage keuangan, leverage total. Jadi leverage operasional ini utang jangka pendeknya. Leverage itu apa? Leverage itu pengungkit. Kalau kita terjemahkan secara harfiah itu artinya pengungkit. Nah, pengungkit itu kan kalau ibarat ini seperti ini loh Pak. Kayu buat nyukel itu seperti linggis lah. Linggis itu pengungkit kan itu. Mengungkit ditarik ke bawah sehingga bisa mengangkat itu mengangkat benda gitu kan. Nah, itu namanya pengungkit. Nah, yang diangkat itu apa? Nah, yang diangkat itu adalah nilai perusahaan. Nah, yang bisa mengungkit itu apa? Itu adalah hutang ya. Jadi hutang itu bisa mengangkat nilai perusahaan. Ya, sehingga di sini ini menggunakan rasionya namanya leverage. Ya, karena dia mengungkit apa nilai perusahaan.
Jadi nilai perusahaan itu bisa meningkat karena dibantu dengan hutang. Tapi hutang kalau kebanyakan bukan mengungkit, malah amblek. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi ini ada leverage operasional, ada leverage operasional dan keuangan. Ya, ini kita bahas nanti. Kemudian pertemuan ke-13 kita membahas tentang kebijakan dividen pasif dan aktif. Ya, ini kebijakan dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen ini adalah pembagian laba perusahaan. Nah, bentuknya apa? Bisa berupa uang, bisa berupa saham. Ya, nanti kita pelajari bagaimana dividen yang dalam bentuk saham. Terus bagaimana aspek manajerialnya? Nah, ini ada kebijakan. Ada kebijakan, teori kebijakan dividen. Kemudian ada teori kebijakan dividen yang tidak relevan. Ya, kemudian ada teori bird in hand teori. Ya, banyak teorinya, saya senang sekali. Jadi kalau saya membahas teori-teori ini senang sekali karena teori itu adalah suatu hasil karya pemikiran dari seorang ilmuwan. Walaupun saya bukan ilmuwan, tapi setidaknya saya ingin jadi seorang ilmuwan. Makanya saya belajar teori-teori banyak. Jadi sampai S3 saya itu saya juga menghasilkan suatu teori. Ada 2 teori yang saya hasilkan, tetapi saat ini belum saya umumkan. Karena saya belum sempat bikin buku, Bapak Ibu, jadi nanti next time mungkin akan saya buat buku. Kemudian yang ke-14, penerbitan sekuritas ke publik. Sekuritas itu apa, Bapak Ibu? Sekuritas itu adalah surat berharga. Loh, surat berharga itu apa? Bukan surat cinta, tetapi sekuritas ini adalah saham, kemudian obligasi, kemudian reksadana. Nah, ini sekuritas. Kemudian deposito berjangka. Nah, ini ada apa namanya? Ada tidak ada namanya, itu bisa diperjualbelikan. Ada deposito yang pakai nama, ada deposito yang tidak ada namanya. Ini, tapi kalau yang bisa diperjualbelikan di pasar modal, itu tadi yang 3 saya sebutkan di atas, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada hak memesan efek, HMETD istilahnya. Hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, apa itu hak memesan efek? Jadi kalau misalnya nanti ada saham yang diterbitkan, jadi kita bisa seperti ijon dulu. Jadi kita beli dulu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kan kita nggak tahu harga di depan itu bisa naik atau turun. Nah, kalau kita yakin ke depan harganya naik, ya saya ijon dulu toh. Ya kan? Saya beli dulu sekarang. Nah, sehingga ketika saya sekarang sudah punya, misalnya sebulan lagi harga ada saham PT Bank BNI umpama diterbitkan, ya saya pesan dulu sekarang. Sebulan ini kan berarti sebulan yang akan datang ya, akan ada penerbitan. Jadi sekarang ini saya pesan dulu. Nah, kalau sekarang harganya misalnya pas ya METD tadi 500, berarti nanti sebulan lagi ya saya tebus ya 500. Nah, ketika harga yang sesungguhnya terjadi adalah 700, maka saya nebusnya cuma 500, sehingga ada keuntungan 200. Nah, dikalikan jumlah lembar yang saya miliki. Nah, seperti itu. Itu HMETD. Nah, kemudian ada peraturan penawaran sekuritas. Penawaran terbatas. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan, ya nanti mau diterbitkan, sahamnya mau diterbitkan di bursa efek, nanti bisa, nanti ada syaratnya apa saja. Nah, itu nanti kita bahas di sini, ya. Nah, bagaimana penawaran terbatasnya? Penawaran terbatas itu adalah pasar perdana. Pasar perdana. Pasar perdana itu pasar pada saat
saham tadi diperjualbelikan pertama kali. Nah, itu namanya pasar perdana. Terbatas. Ya, itu. Kemudian ada pendanaan awal, kemudian ada pengaruh sinyal. Nah, sinyal, maksudnya di sini sinyal ini ada teori, namanya teori sinyal. Teori sinyal itu memberikan sinyal positif maupun negatif tentang suatu kejadian. Jadi misalnya perusahaan perusahaan membayar utang jangka panjangnya dengan utang jangka pendek umpama. Itu sinyal. Sinyal apa baik apa buruk bagi investor? Ya bisa. Karena apa? Utang jangka panjang dibayar pakai utang jangka pendek. Nah, ini berarti sinyal yang tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kenapa? Kalau utang jangka panjang itu kan lebih menguntungkan. Bayarnya lama. Kalau utang jangka pendek merugikan. Yo bayarnya cepat. Yo rugi apa enggak? Gini, hitungnya nanti kita hitung optimalnya utang itu berapa, ya kan? Tetapi kalau teorinya gini, kalau bayar utang itu lama, semakin lama utangnya bagi orang bisnis itu lebih menguntungkan daripada kalau dia bayar utang itu cepat, utang jangka pendek. Karena apa? Karena utang jangka panjang ini akan membantu modal kerja tadi. Jadi modal kerja itu kan jangka pendek, dibayari dengan utang yang jangka panjang, sehingga ada selisih, ya kan? Selisih pendanaan. Nah, selisih pendanaan ini bisa menjadikan likuiditas perusahaan. Ini menguntungkan Bapak Ibu. Jadi ini teori sinyalnya itu bisa jadi itu sinyal itu baik, bisa ada sinyal itu buruk. Nah, sinyal buruk lagi misalnya gini, perusahaan misalnya menunda menerbitkan laporan keuangannya, ini sinyal buruk, tidak baik. Kemudian pertemuan ke-15, nah, ini ada obligasi dan berbagai fitur jenis instrumen jangka panjang. Nah, ini kita membahas tentang obligasi. Obligasi itu apa? Obligasi itu adalah surat utang jangka panjang. Loh, kok bisa jangka panjang? Ya lebih dari satu periode. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya. Nah, terus bagaimana? Apakah kita harus memegang obligasi terus? Ya, belum tentu. Bisa saja belum hari-hanya hari hanya 5 tahun, belum 5 tahun misalnya baru 3 tahun ditebus, ya bisa saja terjadi. Terus sebagai pemegang saham Anda rugi nggak? Ya ketika bunga yang diperhitungkan 2 tahun tadi dengan penebusan tadi ada selisih keuntungan, ya masih untung. Tapi kalau kondisi, tapi ada juga ketika kondisi inflasi meningkat, maka orang akan lebih suka memegang deposito daripada memegang obligasi. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena suku bunga dari deposito lebih tinggi daripada suku bunga obligasi. Sehingga orang lebih suka memegang deposito. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus kita pelajari di situ. Ya, ini trik-triknya aja yang saya jelaskan. Ya. Oh iya, ini ada saham preferen dan saham biasa. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Sebelumnya ya tadi ada saham preferen dan saham biasa. Saham preferen saham yang memiliki keistimewaan. Kalau saham biasa, ya saham biasa tidak ada keistimewaannya. Nah, saham preferen istimewanya apa? Tadi memiliki hak suara, kemudian hak untuk mendapatkan dividen, kemudian yang berikutnya adalah ketika perusahaan itu bangkrut atau rugi, maka ketika terjadi likuidasi, maka ya likuidasi tadi yang terakhir itu adalah menjadi hak saham preferen, pemegang saham preferen. Jadi misalnya sudah dijual semua, dijual untuk nutup utang, masih ada sisanya ini untuk pemegang saham preferen. Nah itu itu istimewanya di situ. Kalau saham biasa ya tidak ada hak seperti tadi. Tapi saham preferen kalau dari sisi orang-orang Muslim ini haram katanya gitu. Karena apa? Ya yang di dalam ekonomi Islam itu kalau bagi hasil. Kalau perusahaan rugi yo
semua akan mendapatkan kerugian, akan dibagi. Kalau dapat untung, semua dapat keuntungan. Nah, itu saham biasa sebetulnya lebih bisa diterima di syar'i, itu lebih saham biasa daripada saham preferen. Demikian juga ketika pemegang saham preferen ini mendapatkan hak, mendapatkan dividen. Artinya apa? Dia akan mendapatkan dividen terus, walaupun perusahaannya rugi. Ini kan sama aja, yaitu tadi tidak syar'i. Wong rugi kok dia minta, artinya minta keuntungan. Artinya apa? Ini ya tidak bagi hasil namanya, bagi untung. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertemuan ke-16 kita membahas UAS. Ya, ini 30% bobotnya. Jadi tiap kali pertemuan bobotnya sekitar 2,8%. Bukunya tadi yang saya pakai ini bahasa Indonesia saja, Pak. Jadi kalau sesuai dengan permintaan, kalau bahasa Inggris ya ada, saya punya. Ya. Saya dulu pelajarnya. Jadi ini bukunya bahasa Indonesia. Monggo nanti silakan dicari sendiri. Monggo di perpustakaan nggak ada, ya di Gramedia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak, mungkin sakit di-share malah bukunya Pak. Oh, ini Pak, menikah. Bukunya menikah. Kelihatan nggak Pak? Ini karangannya ini. Nanti saya fotokan ya, saya taruh di Sunan nggih. Oh nggih, Pak, matur nuwun Pak. Oh, nggih. Ji. Monggo ada pertanyaan lagi. Kalau nanti ada misalnya yang nggak paham, saya ngomong apa, monggo silakan ditanyakan. Kalau sungkan di sini ya Jabri, saya enggak apa-apa. Saya selalu ada waktu. Insya Allah ada waktu. Ini satu kelas berapa? Oh, absennya tidak bisa masuk. Oh, yang Sunan, nggih. Absen Sunan tidak bisa masuk. Baik, sakit, Pak. Belum bisa diakses, Pak. Oh, iya. Ini apa yang salah, nggih? Sedap, saya ceknya ini Sunan. RPS sudah, ini yang di attendant. Ini kok tanggal pinten nggih? Oh iya, ini tanggalnya pasti salah ini. Tanggalnya ini 25 nggih. Baik, ini saya akan saya perbaiki dulu, mungkin dari Pak Dwi sudah cukup nggih? Cekap nggih? Cekap boten? Nggih, cukup, Pak. Ini saya perbaiki dulu absensinya. Terus saya minta dikasih WA grup nggih. WA grup kelas menika yang mengkoordinir sinten silakan nanti saya dimasukkan, nanti saya info ke panjenengan absennya sudah bisa. Ini mungkin tanggalnya yang salah. Itu nggih. Sampun? Sampun, Pak. Nggih, sampun, Pak. Nggih, baik. Kurang lama apa enggak ini? Nanti kalau kurang lama nanti bilang nggih. Ya, nanti bisa saya terus cerita loh. Pak, tambah lagi cerita lagi, Bu. Ceritanya. Saya cerita perkara sepele iso dadi 2 jam atau 3 jam. Pokoknya dalang ini ora ilang lakone jadi ngono. Ora kurang lakone gitu katanya gitu. Tapi saya bukan dalang kerusuhan loh ya. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Pak. Izin, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.